sini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wanto. Oh iya. Dengan Ibu siapa? Bu Nenda. Oh iya. Kalau boleh tahu ada maksud apa ya ke sini Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini bidan kan lagi marak-maraknya ini penularan infeksi menular seksual. Iya. Terutama ini kan pasangan usia subur Oh dibilang. iya, baru sudah menikah. Iya. Oh iya. Terus? Jadi saya dan istri saya ini ingin tahu apakah ada cara lain untuk mencegah itu penyakit yang menular selain menggunakan kondom, Ibu bidan seperti itu. Iya, seperti itu ya. Pertanyaannya Bapak datang ke sini bagaimana caranya agar terhindar dari penularan infeksi menular seksual. Jadi selain penggunaan kondom, Pak Ibu, personal hygiene juga sangat penting di dalam hubungan suami istri. Baik setelah berhubungan maupun sesudah berhubungan. Personal hygiene ini bukan hanya di organ reproduksi Bapak dan Ibu, tetapi juga mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Pak, Ibu. Bagaimana dengan kebersihan personal hygiene Ya. yang khususnya area wanita begitu? Adakah cara-cara untuk lebih sehat lagi, lebih bersih lagi? Ya. Dimulai saat haid ya. Dimulai saat haid, pembalut itu waktu yang paling lama digunakan itu selama 4 jam. Bisa diganti lagi, sesering mungkin diganti beserta celana dalamnya. Sesudah itu tetap harus menjaga kebersihan, mencuci dengan bersih organ kewanitaannya, karena pada masa haid itu di situ tuh banyak sekali bakteri yang keluar, sehingga kalau kita tidak sering-sering ganti pembalut atau celana dalam, ya bisa menyebabkan infeksi. Begitu. Iya. Bagaimana dengan ada tuh biasa pencuci alat kelamin, organ kewanitaan. iya, sabun khusus karena daerah kan kewanitaan. Kan biasa kalau haid itu kan berbau begitu. Iya. Jadi dibersihkan dengan itu apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dilihat dari pH-nya dulu ya. Sebenarnya untuk pencuci organ kewanitaan tidak terlalu disarankan. Kenapa? Karena memang ada yang di organ kewanitaan kita ini ada yang mengandung asam, dan sebenarnya itu yang melindungi vagina dari bakteri. Jadi kalau ibu keseringan mencuci dengan pembersih itu, kemungkinan asamnya ini akan hilang, tidak ada lagi pembatasan antar bakteri dengan vagina. Begitu. Boleh, tapi jangan keseringan. Bagaimana dengan penggunaan pentiliner, Bu? Kan ada biasa sekarang itu trending. Sering digunakan toh pada remaja. Iya, pada kami yang sudah. Iya, dilihat lagi kondisinya Bu. Kalau misalnya keputihannya sudah berlebihan dan tidak nyaman lagi menggunakan celana dalam, bisa menggunakan pentiliner, tetapi jangan sesering mungkin ya, karena kandungan pentiliner sama dengan kandungan pembalut atau softex begitu. Iya. Terus di sini saya mau tekankan untuk penggunaan celana dalam ya, ini yang paling penting baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan sebaiknya dirasa sendiri ya Bu, kalau misalnya sudah lembab atau misalnya sesudah mandi ya harus diganti. Jangan sampai lembab, karena kalau lembab di situ bisa tumbuh jamur ya pasti sudah ada bakteri, sudah tidak baik lagi. Kalau lembab, organ kewanitaan kan tidak bisa lembab. Iya. Terus kalau Bapak sebaiknya jangan menggunakan pakaian dalam yang sangat ketat ya, karena hawa panasnya itu mempengaruhi kualitas sperma. Jadi untuk kalian berdua ini yang pasangan usia subur ini, kalau menggunakan pakaian celana dalam yang ketat begitu dapat mempengaruhi kualitas sperma. Begitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan Pak? Bagaimana dengan bulu kemaluan, Bu? Apakah boleh dicukur atau dibiarkan saja? Boleh, tapi jangan sampai botak ya, karena tidak ada lagi penghalang begitu? Ya, penghalang, tidak ada lagi penyaringan.
penyaringan jika ada yang masuk. Sebenarnya itu juga ada fungsinya. Begitu. Sebagai misalnya kalau ada debu atau apa kan pasti dia menyangkut dulu di bulunya itu. Oh, begini Bu Dan, yang saya dengar itu dibilang kalau setelah berhubungan sebaiknya harus buang air kecil dulu, apakah itu betul? Sebenarnya Atau ya bagaimana? betul, karena jangan sampai ada cairan yang masuk di dalam saluran kencing yang ditakutkan. Jadi sebaiknya setelah berhubungan sebaiknya buang air kecil. Gitu. Seperti itu. Oh, jadi Bu Bidan supaya lebih efektif lagi untuk mencegah infeksi, jadi berarti harus tetap menggunakan kondom. Iya betul sekali. Serta menjaga kebersihan diri ya. Iya. Jadi begini, sudah periksa? Sudah hasilnya baik-baik atau bagaimana? Iya baik. Nah, kalau baik-baik saja dan memang jarang, maaf ya Pak, tidak pernah jajan di luar, tidak usah menggunakan kondom, kan semuanya baik-baik, berarti bapak dan ibu ini termasuk pasangan yang sehat. Alhamdulillah. Nah, tapi tetap personal hygiene-nya tetap dijaga, bukan hanya di organ tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, iya. Terima kasih Bu Bidan informasinya. Iya, Nah, sama-sama. kalau begitu kami pamit dulu. Iya Pak, Bu. Yang tadi anaknya Ibu Bidan. Iya. Oh. Masuk. Iya. Kami permisi. Iya. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu. Selamat berkunjung kembali.